Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teguh Pratama dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu uji homogenitas yang dimana di sini uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik eh, yang bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berdasarkan dari populasi yang memiliki varian yang sama. Nah, di sini dapat digunakan untuk semua jenis data ya. Nah, uji homogenitas ini hanya digunakan pada uji parametrik yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok berbeda subjeknya atau sumbernya. Di sini ada uji F atau uji Fisher yang dimana di sini untuk menguji homogenitas dari dua kelompok data dengan menghitung perbandingan variansi kelompok data satu dengan variansi kelompok data dua, lalu membandingkan dengan F tabel berdasarkan tingkat keyakinan dan derajat kebebasan kelompok data satu dan dua. Nah, di sini yang kedua ada uji Harley yang dimana di sini uji homogenitas yang digunakan untuk beberapa kelompok data dengan jumlah N yang sama. Uji Harley ini dilakukan untuk membandingkan variasi terbesar dengan versi terkecil. Nah, selanjutnya ada uji Bartlett. Di sini digunakan untuk menguji homogenitas variasi variasi untuk lebih dari dua kelompok data. Uji ini lebih cocok digunakan jika ada bukti kuat bahwa data berdistribusi normal. Nah, di sini juga ada uji Griffin, yang dimana untuk menguji homogenitas variansi untuk lebih dari dua kelompok data dan merupakan alternatif dari uji Bartlett. Jadi di sini lebih baik digunakan jika jumlah data antar kelompok yang sama. Nah, di sini ada rumusan hipotesis H, O, H0 sama dengan semua kelompok memiliki varians yang sama. H1 minimal ada satu pasang kelompok yang variansnya berbeda. H1 minimal diferensi yang tidak sama. Untuk I, nah selanjutnya ini ada rumus-rumusnya. Nah, di sini ada langkah-langkah yaitu yang pertama perumusan hipotesis yaitu HO sama dengan 0,1 akar kuadrat sama dengan 0,2. Nah, di sini bisa dilihat. Yang kedua, langkah-langkahnya menentukan taraf signifikan A. Lalu menentukan varians kelompok pertama S1 kuadrat. Nah, selanjutnya menentukan variasi kedua S2 kuadrat. Nah, di sini selanjutnya menentukan varians kelompok terbesar. Nah, gimana untuk menentukan nilai F? Nah, di sini ada rumus F sama dengan varians terbesar dibagi varians terkecil. Setelah itu, menentukan F tabel pada derajat bebas V1 DB varians terbesar N dikurang N1 minus 1 dan V2 sama dengan varians terkecil N2 dikurang 1. Selanjutnya kriteria pengujian F hitung. Yang dimana F hitung kurang dari F tabel A kuadrat A per 2. Jika F hitung kurang lebih F tabel maka HO diterima, dan jika F hitung lebih besar dari F tabel maka HO ditolak. Kesimpulannya, HO diterima kedua kelompok varians yang sama atau skor dari kedua kelompok adalah homogen. Jika ditolak, kedua kelompok memiliki varians yang tidak sama. Ini ada contoh tabelnya. Varians terbesar N sama dengan DF atau pembilang itu 9 dikurang 1 sama dengan 8. Untuk yang terkecilnya ada 7. DF menyebut
7 dikurang 1 sama dengan 6. Nah, di sini ada contoh soalnya. Eh, kita ingin mengetahui apakah skor hasil ujian statistika pada dua kelompok yang independen, misalnya kelas A1 dengan kelas yang A2 mempunyai variasi yang sama homogennya. Ini udah ada contohnya. Nah, di sini ada pun hipotesis statistika. Jadi kita bikin hipotesis dulu. Ini di mana eh, O1 pangkat 2 sama dengan O2 pangkat 2, yaitu tidak sama dengan yang di sini. Kemudian perhitungan pengujian kelompok A1 dan A2 tarif signifikan A sama dengan 0,10. Nah, sini ada selanjutnya hitung rata-rata untuk X. X sama dengan A1 sama. Nah, di sini ada X-nya. Tadi di jumlah ya. Ada 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 ditambah 9 tambah 9. Nah, ini dibagi jumlah dari sininya. Ada 8. 57 dibagi 8 sama dengan 7,125. Lalu jumlahkan semua hasil kuadrat. Nah, di sini untuk hitung varians rumus menggunakan variasi sampel, yaitu S2 sama dengan sigma dalam kurung X dikurang X aksen dalam kurung kuadrat per N dikurang 1 sama dengan, di sini ada jumlahnya 18,872 dibagi 7. Hasilnya 2,696. Untuk rata-rata A2 sama seperti tadi ya. Bedanya hanya di ya, hitung varian S2-nya kan tadi 8 ya. Jadi ini jumlahnya 8. Jadi 8 per 8 dikurang 1 sama dengan 8 per 7, yang hasilnya 1,143. Di sini ada contoh lagi yang tadi. Nah, di sini dapat penyelesaiannya ya. Jadi S2 sama dengan 2,696. Terus yang A2-nya S kuadratnya 1,071. Untuk N-nya sama-sama 8, D-nya sama-sama 7. Nah, di sini mencari F-nya varian terbesar dibagi varian terkecil. Ini dibagi ini sama dengan 2,517. Nah, jika dibandingkan F tabel pada DB pembilang sama dengan 7 dan DB menyebut 7, jika F tabel sama dengan F dalam kurung 0,05 dibagi 7 dibagi 7 sama dengan 3,79. Kenapa demikian? Karena F hitung lebih kecil dibanding F tabel, maka HO diterima. Jadi kedua kelompok mempunyai varians yang sama atau homogen. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.